Nur Aswari, ada Nur Aisyah Aswari. Nur Aisyah dengar ibu. Pak Munzir, Ya, Bu Rama. cara ngambil avatar kayak Nur Aisyah nih gambar orang di mana ya? Saya dampaknya hewan semua. Kita tadi mau nanya kayak Miftahul Syifa. Itu ya. Kayaknya sama Sunat. Itulah saya panggil nggak dijawab. Miftahul Syifa atau Nur Aisyah. Ada yang bisa jawab ibu? Di avatarnya, Bu. Di mana? Di background effect kan bisa ditambah itu, ada create new avatar. Buat sendiri itu. Buat sendiri. Iya. Oh, bisa kita pilih-pilih wajahnya ya. Oh, oke oke. Terima kasih. Yes. Jilbab kok nggak ada ya? Ini ada rambutnya semua. Ada lagi ya? Oh, ada head covering.
Saya mau nge-zoom, Pak. Itulah kan pakai terus untuk akreditasi kan. Saya zoom aja cuma buka sudah. Jam berapa rapat akreditasi? Ya Allah, rupanya terdengar suara. Jam 9. Jam 9. Oke, 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 oke. Karena Bu Depi itu lagi di warkop tadi jumpa Oh, sama palingan suaminya dia. telat pertemuan keempat. Mm-mm. Oke. Garis Mu, cep mu, karena mau ke Malaysia. ah, ah, ah.
Pak Munzir, apa kita mulai aja? Tapi pesertanya baru 9 orang. Pak Munzir, Iya, tunggu 4 menit lagi ya. 5 menit lagi. Ya, jam 9:05 kita gas terus. Oke. Oke. Hmm. Ya, gas terus. Bu Rama, saya belum diizinkan share screen ya. Baik, Pak. Pak Munzir, kita mulai aja. Udah jam 9:05. Aduh, jaringan. Itu ada yang kena ya di PTA.
Halo Pak Munzir, benar. Ini saya udah pindah ke akademik. Oke, kok di akademik? Nggak di ini, di meeting. Ribut kali orang ini di meeting. Lagi cerita Hmm. durian lah. Oke. Oke, Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas kehadiran adik-adik peserta DTS Junior Mobile Programming untuk pertemuan kita yang keempat ya hari ini. Oke, sebelumnya jangan lupa absensi check-in terlebih dahulu ya. Udah Ibu kirimkan di grup ya. Nanti untuk check-outnya juga akan Ibu kirimkan di grup. Dan jangan lupa juga hari ini, kalau nggak salah saya ada kuis ya di LMS. Jangan lupa dikerjakan. Oke, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Munzir Umran, saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Rama. Sama-sama Pak. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selama segala puji bagi Allah dan salam kepangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, semoga teman-teman yang lain yang belum bergabung agar dapat segera bergabung ya nantinya ya. Karena di pertemuan keempat ini kita langsung aja ya. Kita nanti akan membahas kalau kemarin ya, kalau kemarin di di pertemuan kemarin sebelumnya kita merancang atau mendesain sebuah tampilan atau user interface menggunakan tools ya, merancang user interface itu menggunakan si Android Studio itu sendiri ya. Nah, namun sekali lagi saya ingatkan bahwasanya versi untuk Android Studio juga nanti mempengaruhi daripada tahapan teman-teman untuk melakukan project ya. Hanya beda pada saat pembuatan awal atau langkah-langkah ketika kita ingin membuat new project atau buat project baru. Sedangkan nanti di dalamnya itu sudah sama. Ya, oke. Saya share screen dulu. Oke. Sudah muncul ya di layar teman-teman. Nah, di pertemuan keempat kita akan membahas tentang merancang mobile interface menggunakan Android Studio. Ya. Ini menggunakan IDE resmi mereka ya, yaitu Android Studio. Nah, nanti di sini teman-teman nanti diminta ya atau sudah paham atau mampu membuat icon atau gambar yang mempresentasikan suatu informasi berdasarkan spesifik aplikasi. Nah, jadi icon launchernya ya, icon launcher. Habis itu peserta mampu mengubah jenis font, dipilih sesuai kebutuhan. Kemudian diminta teman-teman nanti mampu membuat desain ukuran font, dibuat agar membuat pengguna itu lebih nyaman, lebih enak dipandang dari desain tampilan kita. Ya, apa saja materinya? Itu MVP, ya. Kalau di website itu ada MVC ya. Kalau di framework, di Laravel, di Good Igniter, di framework yang lain ada namanya MVC, Model View Controller. Kalau di mobile ya juga ada ya. Namanya MVP, Model View Presenter Pattern. Nah, kemudian pengenalan layout dan bagaimana perancangan layout, terus menambahkan komponen tombol, terus menambahkan membuat menu, kemudian memberi perintah untuk aksi pada tombol dan menu. Oke. Nantinya ada sebuah tugas kecil
itu membuat aplikasi sederhana yang bersihkan tombol dan menu seperti game Tetris, puzzle, dan ABC ya. Nah, jadi nanti ini hanya buat perancangan aja nanti, dan ada sedikit action-actionnya. Nah, apa itu MVP ya, model view presenter itu apa? Nah, seperti yang dikatakan di sini, itu salah satu pendekatan pengembangan aplikasi. Nah, jadi hampir semua framework ya. Nah, sebenarnya Android itu sendiri ya, ketika kita membuat project Android dengan pemrograman natif, pakai Java natif atau Kotlin, itu sebenarnya kita sudah pakai framework-nya dia. Jadi kan framework ya, frame itu kerangka, work itu kerangka kerja. Jadi si aplikasi Android itu sudah punya kerangka sendiri. Jadi kita jika misalnya ingin membuat layout letaknya di mana, ingin memasukkan gambar letaknya di mana, ingin melakukan codingan Java letaknya di mana, itu sudah ada tempat-tempatnya, tidak bisa kita sembarangan peletakan. Begitu juga sama dengan website. Nah, jadi dengan membuat project native-nya itu sudah kita pakai framework juga sebenarnya. Yang mana di dalam project itu sudah mempresentasikan konfigurasi daripada MVP ini, model view presenter ya. Sama dengan konsep MVC pada website ya. Nah, jadi kelompok resource-nya ya dalam MVP itu nanti ada view, presenter, sama model. Nah, view sendiri seperti dikatakan di sini itu elemen user interface yang menampilkan data dan dapat melakukan respon terhadap aksi yang dilakukan oleh user. Ini yang ditampilkan, yang dilihat oleh user dan yang dilakukan dan interaksi dengan si user. Nah, kemudian ketika user tap atau melakukan event, nah itu masuk ke bagian presenter. Presenter itu resource yang menghubungkan antara view dengan model. Nah, di mana presenter ini dapat memberikan data yang dispesifikasi oleh model kepada view. Begitu juga sebaliknya, memberikan data yang diinputkan ke view oleh user kepada model. Nah, setelah masuk ke presenter, presenter baru akan mengupdate di model. Model itu di sini dikatakan spesifikasi dari struktur data dari sebuah aplikasi di mana model juga dapat berisi perintah untuk mengakses dan memanipulasi data. Nah, mirip sebenarnya ketiga tahapan ini, ketiga pattern ini seperti MVC ya. Nah, kalau model berhubungan dengan data dan kemudian penyimpanannya, nah, presenter ini sebagai controller mereka, view yang dilihat oleh atau aksi yang dilakukan oleh si user. Ya. Nah, kemudian kita akan lebih rinci membahas tentang view. Ya. Nah, di sini katakan satuan dari view itu disarankan itu nanti harus memakai namanya satuan DP, device independent pixel ya. Karena di dalam satuan di dalam layout nanti ada SP, ada DP. Nah, kemudian ada PX. Tapi di sini disarankan pakai D karena ukuran dari device itu berbeda-beda. Nah, jadi dengan ada kita memakai DP, dia akan menyesuaikan dengan ukuran device. Nanti jika teman-teman misalnya ada gambar, nah baru nanti gambar itu nanti kita kalau bisa gambarnya di-convert menjadi vektor. Karena nanti kita akan mengenalkan jika ukuran layarnya sekian, ukuran pixelnya sekian, maka pakai gambar yang ukuran sekian, yang ukuran medium.
atau large atau small. Nah, seperti halnya kalau teman-teman si CSS pada website ya. Jadi kalau misal seandainya layarnya kecil, maka menunya akan diubah menjadi apa namanya, drawer ya, navigation drawer. Kalau ukuran layarnya besar, maka menunya dimunculkan. Nah, seperti itu. Nah, ini si view ya, blok dasar dari semua komponen UI yang akan dipasangkan. View memiliki lokasi penempatan. Ini text view. Nanti ada yang sifat input text atau fill. Nah, dan untuk bisa diedit namanya edit text. Kemudian nah, karena dia bukan hanya berisikan teks, tapi juga dia ada seperti grup ya, ada gambar, ada teks misalnya, ada pilihan, bisa di scroll. Nah, itu disarankan pakai recycle view. Nah, karena dia berupa item-item. Contoh list mahasiswa misalnya. List mahasiswa berisikan beberapa baris. Nah, itu kita pakai recycle view. Sarankan itu. Kemudian ada image view, ada image button, dan yang lainnya. Kemudian ada layout itu tentang tab layout. Nanti ada linear layout, ada grid layout dan sebagainya. Itu semua termasuk di dalam komponen view. Nah, di dalam komponen view berisikan group view. Nah, jadi pengelompokan view disebut dengan group view yang berperan sebagai container view. Nah, jadi group view itu nanti akan menjadi induk dari view-view yang ada di dalamnya. Contoh misalnya ya. Contoh misalnya kita ingin membuat seperti kemarin itu ada frame untuk memasukkan username dan password. Nah, atau kita membuat frame-nya, frame itu akan menjadi group view. Nah, bisa atau komponen group view-nya bisa kita pakai menjadi dalam bentuk linear layout. Nah, dengan orientasinya mungkin vertikal atau horizontal. Nah, contoh lain dari group view apa? Itu untuk checkbox ya. Nah, checkbox. Contoh misalnya pemilihan jenis kelamin laki-laki perempuan. Nah, kalau di dalam website kita membedakan antara pemilihan checkbox yang mana checkbox itu hanya boleh dipilih satu dari sekian banyak pilihan. Kalau di dalam website cukup kita bedakan atau cukup kita beri dengan atribut name-nya adalah dengan name yang sama, dengan atribut name-nya sama. Atribut namanya adalah nama sama. Misalnya nama checkbox-nya jenis kelamin. Maka setiap checkbox dengan name-nya adalah jenis kelamin, maka hanya boleh dipilih satu. Nah, ini berbeda dengan di
Android dengan pemrograman Java ataupun pakai Kotlin. Nah, di sini mereka di dalam pembuatan layoutnya ya, menggunakan pakai XML itu kita harus membuat grupnya dulu. Nah, karena setiap checkbox itu name-nya berbeda. Checkbox name-nya berbeda. Nah, agar aktif pemilihan item yang mana boleh memilih salah satu dari sekian banyak pilihan, maka mereka harus dimasukkan ke dalam grup. Contohnya seperti itu. Nah, atau contoh lain bagaimana? Contoh lain misalnya kita memiliki teks, kemudian yang teksnya panjang. Nah, karena teksnya panjang, dan melebihi daripada layar pastinya, itu kita harus memasukkan teks tersebut ke dalam grup. Ke dalam scroll view. Nah, jadi karena kenapa? Biar scrollnya aktif. Karena kalau scroll view-nya tidak dipanggil, maka scrollnya tidak aktif. Nah, ketika kita memasukkan teks ya, teks view ke dalam scroll view, maka scroll view itu menjadi parent, menjadi group view-nya. Nah, jadi apapun nanti yang di dalam scroll view, nah itu akan mengikuti dianggap adalah child, dianggap adalah anak dari si scroll view. Nah, seperti itu. Jadi di sini scroll view, kemudian di dalam scroll view ada text view. Kalau di layout nanti di sini misalnya ada linear layout atau constraint layout atau jenis layout. Di sini ada jenis layout. Nah, di dalam jenis layout ada komponen-komponen layout yang lain. Nah, maka jenis layout itu menjadi parent dari komponen view yang ada di dalamnya. Nah, hubungannya bagaimana? Hubungannya itu nanti dipengaruhi terhadap lebar, tinggi, atau ya umumnya lebar dan tinggi daripada parent. Kalau parentnya nanti mengambil ukuran layar, maka anaknya dapat mengambil juga ukuran layar. Nah, tingginya juga sama. Yang jelas, si child akan mengikuti sifat daripada si parent tersebut. Dalam codingan di Java atau di OOP itu biasanya kita pakai extend ya. Nah, pewarisan sifat, mewarisi subclass, mewarisi sifat daripada superclassnya. Seperti itu. Nah, ini contoh daripada group view. Nah, ada scroll view, ada recycle view. Nah, kemudian nanti ada si layout dan sebagainya. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian ada layout group view. Nah, jadi seperti ini. Di sini katakan keterangan pertama ya. Group view ya, group view yang paling utama ya dari sebuah layout. Nah, itu biasanya disebut dengan root view. Nah, jadi kalau tanya root view itu apa? Root view adalah group view yang paling utama, yang paling tinggi. Itu menjadi group view. Kemudian di dalam view group itu juga boleh berisikan view group lainnya atau langsung ke view. Jadi kalau seperti ini dikatakan keterangan kedua, di barisan nomor 2 ini merupakan anak dari view group root ya. Nah, view group yang paling utama. Nah, kemudian kita masuk ke pengenalan layout dan bagaimana cara merancang layout tersebut ya.
Nah, dengan adanya layout itu buat aplikasi kita itu lebih rapi ya. Nah, jadi ada sini katakan beberapa view group sudah dirancang dalam bentuk layout yang akan menjadi parent dari sebuah grup view. Nah, jadi nanti biasanya di layout yang paling utama yang bertindak sebagai view group root, nah, itu kita memakai si layout. Jenis view-nya adalah layout. Nah, kemudian peletakan file untuk perancangan layout itu terletak pada path res folder layout. Nah, dengan format filenya itu adalah XML. Kenapa XML? Ya, karena kita merancang layout menggunakan bahasa pemrograman XML. Seperti itu. Nah, ada beberapa jenis layout yang sering dipakai. Yang paling umum 3 yang teratas, ya, ada linear layout. Kemudian linear layout pun ada 2 orientasi nantinya. Ada linear layout horizontal, ada yang vertikal. Di slide berikutnya coba kita akan jelaskan. Kemudian ada relative layout, kemudian ada constraint layout, table layout, absolute layout, frame layout, grid, dan list view. Nah, berikut ada pembagian lebih rinci berkaitan dengan linear layout, table layout, constraint, dan seterusnya ya. Nah, untuk linear layout ada 2. Ada linear layout yang memposisikan untuk child, untuk anak-anak dari layout di dalamnya dengan orientasinya horizontal. Kemudian ada yang berorientasinya vertikal. Jadi maksudnya itu jika nanti teman-teman menambahkan komponen view, ya elemen view di dalam linear layout dengan horizontal, maka itemnya itu akan menyamping. Dia akan menjadi kolom. Kalau horizontal bersifatnya kolom. Ini view pertama, view kedua, dan view ketiga. Begitu juga seterusnya. Dan secara kolom. Tapi kalau kita memakai linear layout dengan orientasinya vertikal, maka dia akan seperti baris. Ini view pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, yang kedua ada namanya yang relative layout. Nah, ini grup dari child view yang posisi alignementnya itu relatif terhadap grup view atau view yang lainnya yang berada pada grup yang sama. Nah, jadi ini dikatakan di sini ya seperti sini, posisinya akan mengikuti atau bergantung pada komponen lain yang berdekatan. Nah, dia akan ngikut kemana yang berdekatan dan kemana. Dia relatif. Kemudian ada constraint layout ya yang ketiga. Nah, dia katakan di sini ya grup grup dari child view yang menggunakan anchor point ya. Anchor point, ridge, tepi, garis tepi, dan guideline untuk mengontrol bagaimana view diposisikan secara relatif ya, dengan elemen layout yang lainnya. Nah, jadi si constraint ini sangat mirip dengan si relative layout, kecuali pada penambahan jarak, sudut, dan si guideline ya.
yang telah ditentukan dari masing-masing komponen secara relatif ya terhadap komponen yang lain ya. Jadi nanti kalau kita pakai constraint layout, kita harus memberitahukan kita berada di dekat siapa, kemudian awalannya dari mana, di bawah siapa, di atasnya siapa, nah seperti itu. Contoh misalnya nanti ada kata-katanya itu start of start apa start start off gitu ya. Nanti kita awalan kita dimulai dari misalnya start of button off. Awalan kita dimulai dari akhir dari siapa. Kemudian atasnya kita berada di bawahnya siapa. Jadi nanti posisinya itu harus kita tentukan kita berdekatan dengan siapa. Nah, kalau pakai constraint layout. Nah, kalau tapi dengan constraint layout dan relative layout kita sebenarnya bisa meletakkan dia tidak harus mengikuti daripada komponen tree yang kita buat. Tapi kalau teman-teman memakai si linear layout, nah maka elemen pertama, kedua, dan seterusnya yang teman-teman masukkan itu akan mempengaruhi posisinya. Jika misalnya di sini masukkan edit text, ini text view, maka yang muncul juga edit text pertama, kemudian text view yang kedua. Tapi kalau dengan memakai constraint layout ataupun relative layout, elemen apa yang pertama, kedua, dan ketiga yang teman-teman masukkan itu tidak berpengaruh karena posisinya itu teman-teman yang atur berdasarkan kedekatan dan jarak dari setiap elemen. Ya, gitu. Nanti kalau bingung nggak apa-apa. Berarti kalau bingung berarti ada mau memikir, mau berpikir. Nanti ketika kita praktek coba kita akan berikan contoh-contohnya. Nah, yang berikutnya ada table layout. Nah, jadi pengaturan posisi tampilannya dirancang ke dalam bentuk baris dan kolom. Ya. Jadi komponen yang terpasang dalam bentuk baris dan kolom itu biasanya memiliki ukuran yang sama antara lebar atau tinggi dari masing-masing komponen ya. Nah, kemudian ada absolute layout. Ini grup layout yang membebaskan ke kita untuk meletakkan komponen secara absolut pada suatu titik koordinat dengan X dan Y ya di dalam layar tampilan. Jadi X itu sama ya horizontal dan Y itu adalah si vertikal. Itu. Nah, kemudian ada frame layout. Ini pengaturan posisi tampilan dalam bentuk tumpukan atau stack ya, yang fungsinya untuk memblok antar suatu area pada layar untuk menampilkan sebuah view. Ya. Jadi contoh misalnya kayak di sini itu ada blok di samping. Ini biasanya kita pasang untuk si drawer ya. Kan biasanya kan ada titik 3 atau baris 3. Kita klik, akan muncul. Nah, kita pakai frame layout. Jadi frame layout. Kemudian ada grid, ya, grid layout. Jadi ini pengaturan posisi komponen dalam sebuah kotak-kotak grid ya, yang dapat kita scroll. Nah ini sebenarnya mirip ya, mirip dengan si table layout. Tetapi
dapat di-scroll sesuai dengan kebutuhan. Terus ada list view. Ini pengaturan komponen dalam bentuk list atau deretan komponen yang tersusun dari atas ke bawah. Nah, biasanya ini kita gunakan untuk menampilkan data dari kontak ya, atau list pesan ya yang ada di smartphone kita ya. Nah, itu contoh yang sederhananya. Atau kalau di chatting ya, di chat ya ada yang pakai list view, ada yang pakai recycle view ya. Tapi nanti kalau di pemrograman yang sudah beda lagi nanti istilahnya. Yang jelas tujuannya adalah menampilkan deretan data ya, deretan data atau list data. Nah, jadi ya di dalam Android Studio ya itu secara default itu sudah menyajikan ya, sudah menyajikan pilihan-pilihan daripada template default, bukan default, template apa ya namanya ya, pilihan template ya, yang dari untuk pengerjaan yang lebih cepat. Contoh misalnya jika kita ingin menggunakan, oh di aplikasi saya menggunakan Map, maka di sini disarankan pakai yang Google Map Activity. Jadi dengan pakai ini kita hanya menggantikan nanti hanya bagian key-nya saja, key map yang key API yang kita dapatkan dari Google Console yang kita ganti. Oh, saya mau pakai yang ada menu di sampingnya. Kita pakai namanya navigation drawer ya, navigation drawer. Nah, akan muncul. Oh, saya mau pakai yang ada menu. Nah, bisa pakai yang ada. Nah, jadi seperti yang dikatakan di sini, ya tidak ada aturan baku dalam merancang layout. Nah, jadi tampilan aplikasi dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan sistem. Jadi kita terserah. Namun si Android Studio memberikan pilihan-pilihan layout agar lebih cepat. Oh, saya mau dari tanpa activity, boleh. Ini dari nol, murni dari nol kita buat. Nah, kalau di dalam pengerjaan nanti kita pertama sekali nanti kita pakai yang empty activity. Ini frameworknya sudah terbuat. Nanti layout hanya satu dan source code Java hanya satu. Jadi ketika ditampilkan biasanya muncul adalah Hello World ya. Jadi yang untuk munculkan Hello World biasanya kita pakai ini. Nah, oh kita pengen ada tombol di atas ini namanya FAB ya, Web Flooding Action Button. Nah, bisa pakai yang ini. Kalau ini nanti dia muncul dua layout, ada dua layout dengan satu buah file Java. Kalau ini satu file Java dan satu file layout. Nah, jadi ada beberapa di sini katakan yang perlu kita perhatikan dalam merancang tampilan. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakan gambar ya atau icon itu direkomendasikan yang ini. Jika kita menggunakan ya icon kita sendiri, maka kita harus memakai gambar yang extensionnya itu .ico ya, agar dapat tujuannya jangan sampai kita harus mengatur dua kali. Dan jika kita ingin menyisipkan gambar, maka direkomendasikan menggunakan gambar dengan extensionnya .png ya, .png yang tidak mempunyai background. Karena aplikasi kita sudah mungkin ketika kita merancang itu sudah punya backgroundnya sendiri. Jadi dengan pemilihan gambar yang tidak memiliki background itu
tidak terjadi tumpang tindih warna dari background. Tapi bagaimana kalau seandainya juga ada background? Jadi nanti kita bisa siasati, kita akan bisa membuat misalnya agar dia lebih cantik, boleh misalnya gambar yang ada background, tapi kita letakkan di posisi misalnya membuat sebuah tempat apa namanya apa ya, rectangle yang lebih panjang, kemudian kita background rectangle-nya kita berikan dengan warna yang sama daripada gambar itu. Nah, itu bisa, itu siasat ya, itu namanya seni si desainer, ya. Ada seni. Nah, jadi button di termasuk ke dalam grup button ya, ada Android. Nah, buttonnya ada dua, ada yang namanya button biasa, tombol biasa yang hanya berisikan kata-kata. Kemudian ada index button, jadi tombol dengan gambar yang dapat kita isikan gambar. Nah, ini secara logika itu memberikan nilainya secara boolean ya, maaf, biner 0 atau 1. Nah, kemudian komponen yang berikutnya ada checkbox ya. True false dengan kotak centangnya. Jika dicentang dia true, kalau tidak false. Kemudian ada radio button. Nah, kemudian ada radio group seperti tadi saya bilang bahwasanya radio group di sini nanti dalam Android dimasukkan ke dalam radio button akan dimasukkan ke dalam radio group. Contoh misalnya pemilihan dari jenis kelamin ya. Kemudian ada switch ya, dengan nilainya 01 nantinya on off biasanya kita pakai di saklar. Contoh lain itu misalnya ingin backgroundnya gelap atau terang. Kan di smartphone kita punya ya, ingin gelap atau terang, nah, kita pakai switch. Nah, di sini untuk ini kalau teman-teman ya belum pernah memakai Android Studio, nah jadi bisa kita tampilkan itu membuat proyeknya bisa di sini dengan klik Start New Android Studio Project atau boleh dari sini. Jika ini sudah, kalau ini sudah terbuka ya, kalau ini tampilannya sudah pernah terbuka, klik New, kemudian New Project. Nah, ini untuk tampilan Android versi 3.3.2. Nah, kalau di tampilan yang punya saya, nah ini saya coba buka. Saya punya saya. Bentar ya. Tunggu keluar dulu. Nah, saya di Android Koala ya, Android Koala. Kalau dulu belum pakai nama, berhubung ini modulnya dibuat punya modul tahun 2021, saya tidak bisa menghapus, hanya bisa mengganti, maaf bukan mengganti, tapi menambahkan. Jadi caranya saya tampilkan juga yang versi terbaru. Nah, sekarang itu Android Studio sudah versi Koala ya, malah sudah ada updatean terbarunya. Jadi malah diminta update. Ini saya baru saja saya update dalam minggu yang lalu. Ini sudah diminta update lagi. Jadi kalau si Android ini sedikit-sedikit dia update gitu ya. Nah, jadi ini kok tampilan di Android Koala. Kalau yang sebelumnya tuh elektrik ya.
belut belut listrik, elektrik apa lupa teman. Sebelum koala itu belut listrik. Nah, jadi kalau koala itu muncul si koalanya, ya. Hmm, ya. Ini koala ya. Nah, ini bisa lihat muncul ya. Nah, ini versi koala ya. Kebetulan di versi terbaru, di versi koala, ini sudah mendukung yang namanya AI ya. Nah, ini kemarin saya kasih sebuah prompt. Jadi di sini di dalam versi Android Koala itu nama AI-nya itu namanya Gemini. Nah, nama AI-nya Gemini. Nah, jadi kita bisa kebetulan di Indonesia sudah didukung. Jadi dengan pakai kata bahasa Indonesia itu juga bisa. Nah, contoh seperti di sini saya katakan ke dia buatkan grid layout menggunakan Flutter. Seperti ini. Keluar. Kalau saya pakai bahasa Indonesia juga dia akan muncul. Nah, buatkan codingnya secara lengkap untuk implementasi widget grid akan muncul. Nah, jadi kalau di dalam apa namanya Gemini, maaf bukan Gemini. Nah, kalau di dalam Android Studio yang sudah terbuka, kita seperti dikatakan di modul tadi, ya, jika ingin membuat project baru di new project. Nah, namun di dalam versi Koala kita di sini letakkannya main menu, new, sama pilih new project ya. Sama. Kalau yang kebetulan kalau project klik di sini maka akan muncul seperti ini. Nah, ini pemilihan daripada template-template bawaan dari Android Studio. Nah, kalau mulai dari luar, nah nanti disarankan kepada teman-teman jika Android Studio yang sudah terbuka, jika ingin menutup dan kalau bisa pilih yang close project baru nanti tutup aplikasi. Tapi jika nanti ke depan langsung jika tidak di close projectnya, maka di pembukaan berikut aplikasinya, pembukaan aplikasi berikutnya, teman-teman langsung diarahkan ke project yang terakhir yang sedang terbuka. Langsung seperti itu. Project terakhir yang sedang terbuka. Tapi kalau sudah teman-teman close, nah close seperti ini nanti. Nah, teman-teman nanti diarahkan ke pemilihan project atau maaf saya bawa ya. Jadi nanti diminta untuk pemilihan ini. Nih, sama seperti yang di sini. Kalau ini kan tampilannya seperti ini ya. Nah, kalau yang berikutnya tampilannya akan seperti ini. Nah, mirip-mirip lah ya. Nah, mirip-mirip. Nah, hanya beda dari sisi peletakan menu-menunya saja. Tampilannya lebih cantik. Membuat pilih new project, maka yang berikutnya diminta untuk
memasukkan nama aplikasi, kemudian domainnya, ya ini terserah ya, domain company Nah, disarankan penyimpanannya jangan mengandung spasi ya. Karena nanti kalau pakai spasi, kalau pakai indikator dia akan bermasalah. Kemudian kita pilih next. Ini untuk Android versi 3.3.2. Nah, kalau yang versi terbaru, kita tes. Saya klik new project. Nah, kemudian diminta memilihkan template dulu. Nah, kalau yang sebelumnya kemudian pilih target Android SDK-nya, minimal SDK nanti di mana, baru pemilihan template. Nah, template-nya belakangan. Nah, kalau versi terbaru, setelah membuat new project, klik new project, diminta memilih template. Nah, di sini karena kita ingin menampilkan Hello World, ya. Di sini diminta pilih yang empty activity. Maka di sini di awal kita pilih empty activity. Nah, kita pilih empty activity. Ini ada game ini, ada empty, kemudian ada drawer, ada game, ada C, ya. Nah, kalau ini untuk phone and tablet, ada untuk OS lain, ada atau televisi, otomotif, ya. Nah, untuk smartphone dan sebagainya tidak ada. Maaf, oke. Review boleh juga nanti. Misalnya kita pilih, nah ini Kotlin, ini kalau kita back, ini ada dua, ada empty, ini, nah ini langsung Kotlin ya teman-teman ya. Jadi kalau versi terbaru dia empty-nya diarahkan ke Kotlin. Kalau yang versi lama, nah di sini arahkannya ke sini tapi dia Java. Nah, empty activity. Ini Java ini Java. Kalau di sini Kotlin, ini lambang Kotlin. Nah, jadi kalau mau yang Java pilih yang ini. Kemudian bahasanya pilih yang Java. Oh Pak, saya mau Kotlin ya, boleh juga, nggak masalah. Nah, untuk name ini merupakan nama project ya. Name ini nama project, boleh pakai spasi, boleh pakai huruf besar. Nah, misalnya saya ganti Android pertama. Nah, seperti ini. Ini nama projectnya nanti, dan ini nama paket. Oh, saya mau ganti nama company domain. Misalnya menjadi dia domainnya dulu ya, sebutkan nama domainnya dulu. Misalnya namanya net.munziru. Nama project. Kenapa company domain atau nama package ini penting? Karena nanti ketika aplikasi kita buat, maka kita bagikan ke orang, maka yang diikutkan ke dalam link adalah nama package-nya. Nama paket name ini yang akan diikut sertakan di dalam link di Android atau di Play Store. Kemudian pilih lokasi penyimpanannya. Saya simpan di Studio Project. Kemudian nama foldernya Android pertama. Dia biasanya mengikuti dari nama aplikasi, nama project.
Kemudian bahasanya pakai Java, minimum SDK. Ini terserah pilihan berapa. Makin kecil versinya, maka makin banyak aplikasi device yang bisa ikut. Nah, kayak di sini 98%. Ini bisa dari teman-teman bisa lihat di sini di tanda seru nanti. Ya, ada tanda serunya. Berapa persen device yang bisa mendukung ini dari saat ini yang beredar yang ada di Play Store. Oh, saya mau yang versi terbaru, Tiramisu 13 atau yang 14 ya. Misalnya Tiramisu. Tiramisu itu hanya 33% dari banyaknya device. Versi 14, 13%. Nah, kalau versi Jelly Bean, maka ini 100%. Nah, tapi perlu teman-teman ingat bahwasanya makin rendah itu maka teknologinya makin tidak selengkap yang sekarang. Contoh seperti kemarin saya katakan, teman-teman memakai si fingerprint, maka fingerprint itu tidak ada di sini. Kalau saya itu pengen aman, saya pilih yang versi API 24 untuk yang nugget, ya versi nugget. Nah, kemudian ini boleh kita abaikan atau ikuti yang rekomendasi dia. Setelah itu kita klik finish. Nah, kalau ini next, ya kalau yang di modul setelah pilih nama pakai nama apa namanya template, klik next, dia isi nama file Java-nya main activity misalnya, kemudian nama layoutnya apa, kemudian baru klik finish. Tunggu projectnya selesai. Kalau di sini setelah kita pilih nama project, langsung kita finish. Nah, tunggu dia selesai. Nah, kemudian kita ganti layout width dan layout height-nya. Kemudian mau saya tambahkan apa padding, margin ya dipersilahkan atau lebarnya kita tentukan secara manual. Nah, kemudian tulisan teksnya dari button itu kita ganti misalnya oke. Gitu ya. Sehingga jadinya seperti ini nanti. Nah, kemudian kita lihat selesai. Oh, ini sedang di build ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini sedang di build dulu sebentar. Nah, lagi kerja dia ini. Lumayan. Nah, kemudian karena di sini ya, layout bawaannya itu adalah constraint layout. Teman-teman bisa lihat di sini kan, bawaannya itu merupakan constraint layout. Nah, jadi karena dia memakai constraint layout, kita di sini bisa letakkan di mana aja. Jadi mau posisinya button oke di bawah, button 2-nya di atas ya terserah. Karena memakai constraint layout. Tapi kalau teman-teman memakai sini linear layout dengan posisinya adalah orientasinya adalah vertikal, maka item pertama akan berada di paling atas. Item kedua akan berada di posisi yang di bawah berikutnya. Itu linear layout dengan orientasinya adalah vertikal. Tapi kalau misalnya horizontal dia akan menyamping. Ini kita akan coba praktekkan ya. Oh, masih melakukan konfigurasi. Oh, download lagi. Karena ini saya berarti pakai repo yang lama.
Dia update dulu repo saya. Oke, kita ngomong di sini. Nah, jika ingin memberikan aksi nantinya, nah kita pertama memberikan dulu ID ya. Nah, kita ubah ID, nah, kita berikan aksi. Jadi ID kita ganti. Nah, ini kita mengganti atribut ID melalui eh, apa namanya desain. Jadi nanti kita klik di sini sebelah kanan akan muncul menu atribut. Kita ganti. Nanti ada cara mengganti atribut ini menggunakan codingan XML. Nah, jadi seperti ini kita kalau tadi sini ada 2 tombol ya. Kalau yang versi 3.3.2 desain dan teks. Kalau desain dia seperti ini. Nah, kita bisa ganti-ganti muncul tampilan ini dan langsung ada previewnya. Tapi kalau menggunakan teks kita diberikan codingan XML-nya. Oh, banyak ini. Karena dia tidak sinkron. Nah, di sini ada catatan. Nah, jika kita telah menguasai XML, maka tampilan boleh dikoreksi dengan memodifikasi XML. Jadi kita ubah-ubah sedikit langsung di sini. Dan perlu teman-teman mengetahui bahwasanya untuk atribut ya, untuk atribut ID kita memakai tambahan. Kalau di sini kan teman-teman kalau pakai atribut ID langsung nama atribut apa value-nya apa ya. Karena value ini nanti akan menjadi apa namanya variabelnya. Nah, tapi kalau di dalam codingan XML untuk mengganti atribut tidak boleh hanya berisikan nama atributnya saja, tapi harus diikutkan add plus ID. Nah, add plus ID. Nah, ini untuk memberitahukan bahwasanya dia pakai ID. Karena kenapa? Ini akan menjadi variabel. Oke, ini akan menjadi variabel ID yang akan kita panggil nanti di codingan Java. Jadi seperti itu. Oh, masih belum ya. Nah, masuk ke dalam codingan Java. Nah, codingan Java letaknya di Java, kemudian di nama package-nya ambil ada yang ada lambang C. Nah, di sini ini codingan Java. Nah, jadi file atau kelas main activity ini merupakan turunan dari kelas app compact activity ya. Nah, kenapa app compact activity? Karena biar dia kompatibel, kita mengambil kelas compatible activity di apa tadi minimal SDK tadi. Sebenarnya dia pakai app activity, tidak ada compact ya. Tapi kalau biar dia berkompatibel dengan yang di bawahnya, secara otomatis dia turunan dari app compact activity. Karena bukan dari lagi sinkron dia ini. Ya. Nah, kemudian tadi kita sudah membuat tombol ya. Nah, tadi kita sudah membuat tombol. Nah, ini cara pertama memberikan aksi pada Android, ada tombol Android. Ya. Nah, di sini sebelumnya, nah di sini ada metode namanya onCreate. Nah, metode onCreate inilah yang nanti akan kita panggil untuk membangkitkan membangkitkan aplikasi ya. So, di sini set content view di dalam metode onCreate kita memanggil set content view yang mana metode ini kita pakai untuk membuat layout. Nah, di sini dia panggil
r.layout. R ini singkatan dari resource, dari folder res ya. Dari folder res biasanya. add.layout activity name. Activity main. Nah, R layout activity main. Nah, tidak perlu pakai extension, cukup namanya saja. Nah, dengan seperti itu kita sudah memanggil layout ini menjadi tampilan. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya apa? Nah, yang berikutnya kita membuat objek ya, objek button, objek tombol yang yang dialiaskan dari mana? Dari tombol yang ada di XML. Ya, ini karena saya belum selesai ya. Nah, di dalam XML kita sudah membuat tombol dengan nama ID-nya adalah OK. Nah, sekarang kita akan membuat aksi dari tombol OK tadi. Nah, maka di dalam codingan Java kita aliaskan. Nah, jadi dialiaskan tombol yang di XML dengan tombol yang ada di Java. Caranya seperti ini. Ini cara pertama ya. Ini button. Nah, ini button pakai panggil buat kelas button karena sama-sama button. Kemudian nama objeknya. Nah, objeknya itu adalah btn OK. Nah, btn OK ini menjadi variabel atau objek dari button. Kemudian find view by ID. Nah, kita akan mencari view berdasarkan ID agar lebih gampang. ID-nya apa? Kita perintah apa? Kita beri nilainya, parameternya itu r.id. Nah, ketika nanti teman-teman mengetikkan R kemudian titik ID, maka ID yang ada pada package ini ya, ID yang ada pada package ini itu semua akan dimunculkan. Nah, di sini ID tadi kita pakai OK, maka panggil saja si OK. id.r.id.OK. Nah, sampai di sini, sampai di baris ini saya pakai ballpoint. Nah, sampai di sini itu kita sudah mengaliaskan ya. Nah, sudah mengaliaskan si tombol OK pada XML menjadi btn OK pada si Java. Maka apapun yang terjadi pada btn OK akan terjadi juga pada si button OK pada tampilan. Nah, yang berikutnya membuat aksi. Nah, pakai listener ya. Aksi klik. Nah, jadi btn OK titik. Nah, ketika titik teman-teman akan diberikan metode atau diberikan bantuan ya metode atau nanti apa dari yang ada pada kelas button. Nah, di sini kita pakai metodenya set on click listener. Nah, ketika teman-teman pakai set on click listener, kemudian di apa namanya di dalam kurung view kemudian titik pilih on click listener. Nah, ketika memilih view.onClick listener maka menu ini semua akan terbuat ya. Codingan yang berikutnya akan terbuat. Codingan on click-nya sudah terbuat. Nah, jadi apa yang kita lakukan di sini mencoba mengubah dari background-nya. Ketika tombol itu diklik maka background-nya berubah menjadi warna merah. Caranya panggil button itu, objek button, kemudian pilih metode namanya set background color. Maka akan berubah menjadi warna merah. Seperti itu. Ini udah build-nya selesai, cuman tinggal
di sinkron saja ini ya, yang belum sinkron. Nah, jadi contoh seperti ini. Nah, ketika ini baru dijalankan, kemudian kita pilih, kita klik dia, klik tombol OK, maka akan berubah menjadi warna merah. Teng, berubah. Seperti itu. Ya. Nah, yang berikutnya tentang menu. Nah, jadi menu biasanya berisikan di bagian kanan atas ya, dengan tandanya adalah titik 3 atau baris 3 ya, yang bawaannya ya. Bersihkan menu atau option menu ya, beberapa list menu. Nah, itu kalau sini buat project baru. Nah, kemudian di dalam rest kita buat sebuah directory. Nah, namanya nanti kita buat namanya di sini menu, nama foldernya. Kemudian kita oke, maka akan muncul menu di sini. Nah, folder menu. Nah, kemudian kita diminta membuat resource ya, resource filenya. Jadi klik kanan tadi buat resource file. Nama resource filenya itu option menu. Nah, ini huruf kecil semua. Kemudian source-nya adalah main, pilih direktorinya, direktori menu ya, klik kanan tadi di sini. Nah, kemudian kita oke. Nah, nanti keluar filenya namanya option menu.xml. Nah, kemudian option menu XML. Nah, ketampilannya seperti ini kan. Nah, di sini dari place kita pilih menu item. Nah, kita klik menu item, kita drag ke dalam tampilan, tinggal di drag and drop. Nah, itu. Oh, lama nih. Oh, itu ya. Nah, tarik saya dulu. Nah, kemudian kita di sini kita bisa buat itemnya ya. Nah, jadi di sini buat item. Nah, menunya misalnya kita buat di sini, kita buat jadi ID-nya menjadi ID misalnya menu 1. Nah, kemudian dibuat lagi menu 2 dan seterusnya. Nah, kemudian nanti di sini menampilkan menu option. Nah, pada main activity. Nah, ini sudah selesai ya. Tapi ini tampilan ini ya belum selesai. Nah, ini lagi bangun. Nah, ini saya tutup dulu. Nah, ini hello world-nya. Oh, kebesaran nih. Nah, ini tampilan HP-nya. Nah, ini komponen tree ya dari game kita. Nah, ini isinya juga ada hello world di sini. Nah, di sini atribut kalau kita ingin mengganti. Nah, di sini dalam app ada di Java. Nah, kemudian pilih yang ini ya. Ini ada Android test, ada tes ya. Kita di sini codingannya. Nah, kalau si layout letaknya di dalam ini. Nah, tadi kita pilih buat menu, klik kanan di sini di rest ya, pilih new. Kemudian pilih directory. Kemudian kita buat sini namanya menu ya. Oke. Sudah terbuat. Nah, kemudian pilih
menu resource file. Nah, ini tadi namanya apa ya? Apa ada ingat tadi sini apa namanya? Namanya itu adalah option menu ya. Nah, namanya adalah option menu. Nah, ini biarkan saja kosong letaknya di sini. Nah, biarkan tak oke. Nah, nanti akan terbuat. Nah, ini saya ini oke. Nah, karena ini option menu, nah di sini ada menu item ya, seperti yang sudah di modul sama. Jadi nanti kita klik si menu item, kita drag and drop dan isikan menunya. Nah, jadi antara Android Studio versi 3.3.2 dengan versi yang baru sekarang sudah ke Koala, hanya beda tampilannya saja, tapi di dalam codingannya tetap sama ya. Begitu. Langsung nanti sini pilih menu override ya, override method mau kayak mana. Jadi untuk buat override method dia nanti akan membuat ini override. Jadi dengan ada ini antara menu satu dengan menu yang lain bisa saling berdiri sendiri ya. Tidak saling apa namanya berketerkaitan. Jadi bisa jalan secara mandiri seperti itu. Nah, kemudian nanti ketika sudah melakukan generating ini, kita buat generating method, nah nanti akan muncul di sini override, ya. Kemudian di option menu, ya, kita suruh ubah bagian ini, ubah di bagian ini, nah buat menu influencer, nah influencer, kemudian influencernya di generate, ya diisi dari menunya diambil dari r.menu option menu. Nah, untuk dimasukkan ke dalam menu. Jadi di sini ada catatan menu inflator itu berfungsi untuk menampilkan menu yang sudah dibuat di dalam option menu. Tapi juga nanti ada caranya membuat sini on bawaan kalau yang versi bawaan nanti kita mendeklarasikan menu-menunya di dalam metode onClick option menu seperti itu. Nah, dengan seperti ini maka menu-menu yang kita buat pada option menu.xml ini sudah bisa kita tampilkan. Ya. Nah, yang berikutnya nanti tinggal apa? Karena di sini sudah ada 3 buah menu. Nah, kita ingin ketika dia diklik muncul halamannya. Nah, tinggal teman-teman tambahkan layout baru. Nah, layoutnya bagaimana? Nah, tinggal buat dulu activity-nya. Nah, pilih yang namanya activity ya, di new, klik kanan nanti di dalam package, new pilih yang namanya activity. Nah, activity pilih yang empty, boleh atau yang lain dipersilahkan ya. Contohnya di sini ambil empty. Pilih empty, maka di sini kita buat namanya menjadi menu 1 dan layoutnya. Nah, jadi ingin mengaktifkan tampilan ya layout, yaitu harus ada sebuah activity Java yang memanggilnya. Jadi walaupun teman-teman memiliki banyak tampilan, banyak layout, namun tidak pernah dipanggil di dalam activity Java, maka tampilan itu tidak akan pernah bisa muncul. Maka tampilan itu bergantung dari Java mana yang memanggilnya. Seperti itu. Ada juga nanti dengan satu buah file Java, tapi bisa memanggil banyak layout. Itu bisa. Jadi kita biasa mensiasati di dalam layout yang dipanggil oleh
activity Java itu biasanya kita buat dengan frame layout. Nah, nanti baru kita panggil layout yang lain melalui si frame layout tersebut. Contoh misalnya seperti dulu ada di misalnya Instagram ya, kan ada menu-menu di bawahnya. Nah, ini menampilkan tampilan lain berdasarkan tombol di bawah, button navigation bar itu menggunakan frame layout. Nah, ini menu yang pertama, begitu juga yang kedua dan ketiga ya. Jadi nanti ketika kita pilih menu pertama, muncul tampilan menu pertama, menu kedua tampilan menu kedua, pilih menu ketiga akan tampil menu ketiga. Nah, bagaimana caranya? Setelah kita buat layout, nah jadi di Android atau di mobile ya, khususnya Android, buat dulu tampilan, baru buat codingan actionnya. Nah, di sini di dalam metode ya, di dalam metode yang berikutnya kita buat, nah, buatnya pakai apa? Kalau yang metode di sebelumnya kita buat kan on create option menu untuk membuat metode. Nah, untuk metode berikutnya namanya on option item selected. Jadi dikatakan sini on option item selected itu berfungsi untuk memberi perintah ke menu option yang telah kita buat. Nah, jadi ini ketika dia dipilih, diselect ya, dipilih. Nah, jadi ada beberapa pilihan. Caranya kan menu item. Jadi objek yang diklik itu diberi variabel namanya item. Jadi jika item get item ID itu adalah menu 1, r.id menu 1, maka ditampilkan menu 1. Cara berpindah halamannya, berpindah activity atau berpindah halaman itu pakai namanya start activity. Jadi start activity ini merupakan metode yang kita pakai untuk berpindah activity, di mana start activity ini merupakan apa namanya itu metode dari kelas intent ya, kelas intent. Jadi nanti kita akan memakai namanya intent. Nah, kelas intent ini kita pakai untuk berpindah dari satu activity ke activity lain atau dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Contoh kalau di WA ya, di WA teman-teman klik pengen ngambil video, pengen ngambil masukkan menyisipkan gambar. Nah, ketika teman-teman klik gambar image ya, kamera misalnya atau gambar text file, kemudian pilih kamera, maka dia akan berpindah ke aplikasi yang mendukung kamera. Jika di dalam smartphone teman-teman memiliki banyak aplikasi mendukung kamera, maka dia akan muncul. Ini mau pakai yang apa? Kamera mana? Tapi kalau hanya ada kamera bawaan, dia akan muncul kamera. Contoh lain misalnya, teman-teman ingin membagikan gambar, pengen share gambar dari galeri. Nah, ketika pilih bagikan, maka si Android System Manager akan mencari mana aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk membagikan gambar. Nah, itu dari mana? Itu adalah tugasnya si intent. Nah, karena di dalam tombol membagikan gambar atau membagikan elemen itu atau view itu atau file itu memakai kelas intent dengan namanya intent implicit. Yang penting yang mendukung dengan tujuan saya. Seperti itu. Itu intent, tugasnya intent. Nah, jadi seperti ini. Jadi jika dipilih nanti menu 1, dia lari ke menu 1. Jika pilih menu 2, lari ke tampilan menu 2. Jika pilih 3, akan lari ke activity menu 3. Dan ini dia .class ya, bukan .java. Jangan nanti teman-teman ganti .java.
Karena apa? Yang dijalankan adalah file kelasnya. Sedangkan Java itu source code-nya. Interpreternya sudah dalam bentuk bytecode.class. Ya. File.class yang isinya bytecode. Nah, contoh di sini saya klik menu 1, maka akan ditampilkan gambar menu 1. Ya. Nah, untuk apa namanya memberi bahwasanya tampilan kita itu ada beberapa layout yang akan dimunculkan, maka harus kita daftarkan di namanya Android manifest.xml. Nah, di sini kita daftarkan semua tampilan-tampilan yang ingin dimunculkan. Jadi kita panggil si Java-nya, panggilkan di sini kelas Java-nya. Kenapa seperti itu? Karena nanti ini ketika kita jalankan ada namanya label, maka di sini akan keluar latihan menu 1. Jadi di app bar-nya langsung berubah. App bar-nya langsung berubah ya. Klik menu 2 akan muncul latihan menu 2 di masing-masing tampilan. Nah, kemudian nanti ada tugasnya ya teman-teman tapi nanti dia lihat teman-teman, silahkan teman-teman lihat nanti di LMS ya. Kalau ada tugas di LMS silahkan dikerjakan. Tapi jika ingin teman-teman latihan, jadi bisa buat seperti ini. Ya, buat misalnya tampilan kalkulator, kemudian buat menu, kemudian di sini ada ulang sama keluar. Jika klik keluar, dia keluar dari permainan. Ini ulang berfungsi untuk mencetak kembali posisi huruf. Jika berhasil, keluarkan pesan. Jika tidak, maka akan ya seperti apa. Ini latihan kecil-kecilan. Oke, ini kesimpulan kita pada hari ini. Ya, jadi diharapkan teman-teman sudah bisa nanti memasang, membuat tampilan, kemudian memasang menu, merubah menu dari sistem, beri perintah pada tombol dan menu gitu ya. Nah, mungkin sekian dari kita. Saya kembalikan ke Bu Rama Dani. Bu Rama, ada Bu Rama? Ya, Pak. Bener nggak? Nah, kita sudah selesai Bu Rama. Oke, ntar Pak ya. Kedengaran suara saya? Dengar Bu Rama. Oke. Udah pakai avatar semua ya di sini. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari adik-adik untuk pertemuan kita kali ini? Nah, mungkin belum karena belum praktek ya Bu Rama ya. Mungkin ya. Jadi belum tahu Nah, gitu ya Pak ya. ya di Senin ya. Hari Rabu kita buat project ya teman-teman ya. Dan itu projectnya di live sesi. Oh, Ya, di live sesi. Projectnya itu tentang membuat mockup. Mockupnya seperti apa? Nanti di hari H saya kasih. Di jadi hari mungkin Rabu. harus bawa laptop ya Pak ya semuanya pertemuan yang kelima besok ya Pak ya. Jangan dibawa Bu Rama. Oh ya, Kan harus digunakan ya. Kalau oh ya, mau bawa. maksudnya ya maksudnya Hmm, digunakan gitu ya, dibuat langsung. ya, Katanya kalau bisa sekarang besok ya. ya Oh, karena nanti setelah live sesi semua projectnya dikumpulkan Bu Rama, oh, sebagai bahan penilaian kita. Karena tidak di hari Rabu tidak ada kuis. Hari Rabu karena pertemuan kelima ya, pertemuan kelima tidak ada kuis tapi project. Nah, jadi projectnya dikumpulkan. oh, oke. Nah, Oke, itu. baik. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada,
kita bukan sampai di sini. Sebelumnya kita ini dulu ya, foto dulu. Mungkin bisa dibuka ininya, videonya. Ya. Silakan teman-teman aktifkan dulu kameranya. Diaktifkan dulu Yang masih kameranya. yang pakai avatar ganti dulu. Ya Farel Mungkin kan? boleh pakai Nah, seperti avatar, tapi Farel. mungkin diganti wajahnya ya, jangan pakai yang binatang, kayak yang wajah orang gitu, biar lebih enak dilihat gitu ya. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya, Yowus sama Farhan depan avatarnya diganti orangnya ya. Dah, Yowus sudah, Yowus sudah. Muka aslinya kan ganteng nih. Mas Yowus ini Oh, ganteng. padahal ganteng aslinya ya. Mm-mm. Oke, Lois, oke. Silahkan Brahma. oke kita ambil ya. Oke, senyum Ya, semuanya. Satu, dua, tiga. saya ke Farel. Hmm. Oke. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di hari Rabu. Dan jangan lupa hari ini ada kuis ya. Dilihat di classroomnya, silakan dikerjakan sama seperti yang kemarin sampai jam 16.00 ya. Untuk cek kode bentar lagi Ibu Ya, kirim ya, habis kita ini. Oke, saya akhiri. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end kan ya. Ya, Bu Rama, silakan. Oke, terima kasih semuanya.